Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Tadi kita udah cerita tentang gimana kedudukan seorang ibu di dalam Al-Quran dan apa yang disampaikan oleh Nabi SAW. Nah Bapak Ibu, saya mau cerita nih. Satu cerita yang membuat dua sisi manusia ini saling bisa memberikan kemuliaan. Dari sisi ibu dan sisi anak. Bapak Ibu pernah dengar cerita seorang tabi'in yang bernama Uwais Al-Qarni? Sebahagian pernah. Itu tabi'in belum pernah jumpa dengan Nabi SAW, tetapi namanya pernah disebut oleh Nabi SAW. Bahkan yang disampaikan oleh Nabi kala itu ketika berada di hadapan para sahabatnya, di situ ada Umar bin Khattab dan di situ ada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhum. Nabi mengatakan khairut tabi'in Uwais. Sebaik-baik tabi'in adalah Uwais. Lalu dipesan, kalau nanti kalian sepeninggalku jumpa dengan orang ini, maka datangilah ia dan mintakan agar dia beristighfar untukmu. Mintakan agar orang ini minta kepada Rabbnya agar Allah mengampuni dosamu. Karena istighfarnya tabi'in ini menggetarkan arsy Allah subhanahu wa ta'ala. Maka sepeninggal Nabi SAW, orang-orang pada berlomba untuk bisa melihat dan mencari Uwais Al-Qarni. Salah satunya yang di situ ada tadi siapa? Umar bin Khattab dan Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu anhu. Sampai semua sahabat bertanya, ciri-cirinya bagaimana Rasul, ini orang ciri-cirinya bagaimana? Rasul hanya menyampaikan di telapak tangannya ini ada tanda putih. Kalau kalian ingin tahu orangnya, buka telapak tangannya, ada tanda putih di situ. Sekarang yang menjadi pertanyaan bagi kita, apa yang merupakan keutamaan tabi'in ini sehingga mendapat gelar sebaik-baik tabi'in dari Nabi Muhammad SAW? Ternyata kalau kita flashback ke belakang, beliau orang Yaman. Fisik tidak bagus, artinya tidak bagus ini biasa. Bahkan ada beberapa penyakit kulit yang ada di dalam tubuh beliau. Beliau bukan orang kaya, hanya penggembala kambing. Dan beliau punya seorang ibu yang sudah tua, lumpuh, buta. Kala itu beliau masuk Islam dan Nabi Muhammad masih hidup. Nabi Muhammad SAW di Madinah masih hidup. Padahal Uwais Al-Qarni ini Bapak Ibu, cintanya kepada Nabi Muhammad SAW luar biasa. Tapi yang membuat beliau sedih karena apa? Tidak bisa berangkat menuju ke Madinah, berjumpa dengan baginda Nabi, tidak bisa cium tangannya, tidak bisa peluk baginda Nabi SAW. Padahal dia lihat pemuda di antara sebayanya yang ada di Yaman pergi ke sana. Padahal cintanya nggak perlu diragukan. Bukti cintanya. Pernah ketika beliau mendengar Nabi Muhammad SAW dalam perang Uhud, giginya ada yang patah. Langsung ketika mendengar berita itu, beliau ambil batu, beliau pukul giginya. Beliau pukul giginya, agar patah semua giginya. Ditanya oleh orang-orang, apa yang membuatmu begitu, wahai Uwais? Aku ingin merasakan apa yang dirasakan oleh orang yang paling aku cintai di muka bumi. Masya Allah. Singkat, ketika semua orang mau berangkat, Uwais hanya bisa menemani sampai pinggir Yaman saja. Sambil melihat dari kejauhan, ya Allah, mereka bahagianya bisa berjumpa dengan Nabi ke Madinah. Kalau ada kabar ingin datang, dia juga hanya bisa melihat lalu bertanya bagaimana Rasul, bagaimana Rasul, bagaimana cirinya. Ketika diceritakan tentang ciri Nabi menangis. Tapi dia tidak bisa berangkat karena punya ibu yang sudah tua, lumpuh dan buta. Tapi satu saat dia beranikan diri. Dia datang ke ibunya lalu mengatakan, wahai ibunda, bolehkah aku meminta satu permintaan yang ini merupakan permintaan dalam hidupku? Apa dia, wahai putraku? Bolehkah aku jalan ke Madinah berjumpa dengan nabiku? Coba bayangkan. Berat buat sang ibu. Berat buat sang ibu. Buta, lumpuh, tua. Tetapi ingin supaya anaknya mampu menjadi orang yang mempunyai kebaikan di sisi nabinya, maka direlakan. Nah tuh perjuangan bagi seorang ibu. Jadi kalau kita lihat bukan hanya sekedar Uwais Al-Qarni bisa karena baktinya itu mampu untuk bisa mendapatkan kebaikan. Tidak. Tapi karena kesabaran dari sang ibu, kebaikan dari sang ibu. Dilepas itu anaknya. Cuman ibunya pesan, tolong kalau sudah jumpa dengan Nabi, jangan lama-lama, 1-2 hari saja langsung pulang ke Yaman. Ibu menunggu di sini. Berangkat. Begitu sampai mendekat ke kota Madinah, berderai air mata. Ya Allah, disitulah nabiku. Mendekat ke Masjid Nabawi, makin deras air matanya. Ya Allah, sebentar lagi aku akan mencium wangi nabiku.
Begitu di hadapannya ada rumah sang Nabi, sebelum diketuk menangis karena sudah dalam bayangan ingin memeluk beliau. Tapi begitu diketuk, yang keluar bukan baginda Nabi. Beberapa riwayat menyampaikan ada beberapa pembantu atau istri Nabi SAW. Ditanya, di mana Rasulullah? Kala itu Rasulullah sedang tidak ada di Madinah, beliau sedang mengikuti satu peperangan. Kalau begitu aku tunggu. Besok belum datang, teringat apa yang disampaikan dari pesan ibunya. Akhirnya beliau pun mengubur dalam-dalam keinginannya. Mengatakan dan titip kepada ibunda Aisyah kala itu, wahai ibunda Aisyah, Uwais pamit pulang ke Yaman. Karena di sana ada seorang ibu yang menanti. Tapi titipkan salamku kepada baginda Rasul. Rinduku aku titipkan di rumah ini. Kalaupun aku tidak bisa jumpa di dunia, insya Allah nanti aku berjumpa dengannya di surga. Pulang ini. Begitu datang Nabi SAW, sudah ada wahyu dari Allah melalui malaikat Jibril. Langsung Nabi bertanya, siapa tamu yang datang menjumpaiku wahai Aisyah? Dia adalah seorang dari Yaman wahai Rasul. Lalu baru Nabi mengatakan, dia adalah manusia yang dipuji oleh penduduk langit. Kalau kalian jumpa dengan dia, maka datanglah dan mintakan ampunan kepada dia. Masya Allah. Coba bayangkan, apa yang dilakukan Uwais Al-Qarni? Apa karena sedekahnya yang begitu banyak? Bukan, karena dia orang yang tidak mampu. Apakah karena sholatnya yang banyak? Juga tidak disebutkan tentang itu. Tetapi yang disampaikan adalah karena beliau mampu untuk berbakti dengan kuat untuk orang tuanya. Memang tidak ada lagi manusia yang disebut oleh Nabi namanya seperti Uwais Al-Qarni. Tetapi bukan berarti berhenti Uwais Al-Qarni di situ saja. Tidak. Karena akan ada Uwais Al-Qarni yang lain kalau mereka mampu untuk memberikan yang terbaik buat orang tuanya. Begitu juga dengan ibu-ibu. Didik dan jadikan anak-anak ibu-ibu sekalian sebagai Uwais Al-Qarni agar mereka menjadi anak-anak yang doanya menggetarkan arsy Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Pemirsa yang dirahmati Allah, kisah mulia yang tadi telah dikabarkan di hadapan kita tentang kehidupan Uwais Al-Qarni memberikan gambaran kepada kita sesungguhnya Allah memberikan kesempatan kepada kita untuk beramal dengan apapun. Ternyata tidak sekedar harta, mencintai seorang ibu dengan total maka telah mampu menempatkan level yang tinggi di hadapan Allah. Itulah kisah daripada Uwais Al-Qarni. Lantas bagaimanakah sesungguhnya adab-adab untuk mencintai orang tua terutama seorang ibu? Insya Allah kami akan sampaikan selepas pesan-pesan berikut ini. Tetaplah bersama kami, Damai Indonesiaku.